kita memberikan kesempatan kepada anggota untuk mengalami pekerjaan yang lebih tinggi kualitas kinerjanya. Jadi sebelum mendelegasikan sesuatu, banyak sekali hal-hal yang harus dipertimbangkan. Waktu adalah uang, benarkah? Pertanyaan ini jangan dulu jawab sekarang ya, simpan dulu untuk akhir video kali ini. Mari kita bicara soal waktu secara umum terlebih dahulu. Masa kini boleh dibilang sebagai masa kemiskinan waktu yang kronis bagi kebanyakan manusia, terutama para pejuang karir seperti kita. Ada ungkapan bahwa di masa depan kita bakalan buat mesin waktu, tapi nggak akan ada orang yang punya waktu untuk menggunakannya. Jelek banget ya. Gejala-gejala kemiskinan waktu kronis yang saya sebut tadi sangat jelas di depan mata kita. Semakin banyak orang yang senang mengkonsumsi video-video singkat, mendengarkan audiobook karena tidak ada cukup waktu untuk baca buku beneran. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa di tahun 65, 50% pekerja mengaku bisa istirahat dan angka itu menurun di tahun 2003 menjadi hanya 2%. Bagaimana dengan sekarang? Saya nggak tahu, silahkan jawab sendiri. Tetapi ironisnya sekarang ini tuntutan untuk healing semakin tinggi. Terlihat dari semakin banyak orang mengkonsumsi musik dan sosmed, semakin banyak teman-teman kita yang menyatakan butuh liburan dan waktu luang, dan tidak sedikit dari mereka yang benar-benar melakukannya. Traveling semakin intens. Di tengah hiruk-pikuk inilah manajemen waktu dianggap sebagai obat mujarab untuk mengatasi tekanan dari waktu. Nanti kita akan membuat interpretasi dengan membicarakan dampak manajemen waktu bagi kita para pemimpin era YZ. Sekarang kita bahas dulu definisi manajemen waktu itu sendiri. Manajemen waktu didefinisikan sebagai suatu bentuk pengambilan keputusan yang digunakan oleh individu untuk menyusun, melindungi, dan menyesuaikan waktu mereka terhadap perubahan kondisi. Artinya, manajemen waktu seperti yang umumnya digambarkan dalam literatur terdiri dari 3 komponen. Structuring, protecting, dan adapting time. Langkah-langkah manajemen waktu yang mumpuni akan mencerminkan ketiga konsep tersebut. Structuring time misalnya dituangkan dalam pertanyaan sebagai berikut. Apakah kamu punya rutinitas harian yang kamu jalani dan apakah aktivitas utama kamu sepanjang hari itu berjalan terstruktur? Protecting time tercermin dalam pertanyaan berikut. Apakah kamu sering melakukan hal-hal yang mengganggu tugas pekerjaan hanya karena kamu tidak bisa mengatakan tidak kepada orang lain? Sedangkan adapting time terhadap perubahan kondisi dapat berupa contoh-contoh seperti apakah kita suka memanfaatkan waktu menunggu untuk mengerjakan tugas kita, atau apakah kita suka melakukan evaluasi jadwal harian, dan sebagainya. Bagi pemimpin era YZ, manajemen waktu sangatlah penting untuk diperhatikan. Kenapa? Karena menurut penelitian yang dilakukan oleh banyak ahli, manajemen waktu memiliki dampak yang cukup pada berbagai aspek kehidupan kita. Mari kita uraikan. Terhadap kinerja, manajemen waktu berhubungan secara moderat dengan prestasi kerja. Dengan kata lain, jika kita mengatur waktu dengan baik, kemungkinan besar kita akan menerima feedback yang positif tentang kinerja kita di tempat kerja. Menariknya, hubungan ini tuh tampak semakin menguat setiap tahunnya. Pada awal tahun 90-an, hal ini tuh belum begitu terasa. Namun saat ini, manajemen waktu yang efektif dapat berdampak signifikan terhadap kinerja kita. Terhadap prestasi akademik, jika kamu masih seorang pelajar atau profesional akademis, perhatikan deh, manajemen waktu yang baik itu bisa dikaitkan dengan hasil akademik yang lebih baik juga. Jadi setiap kali kita mengerjakan tugas, ujian, dan menulis makalah penelitian, keterampilan manajemen waktu itu sangat penting. Terhadap well-being, disinilah menariknya. Manajemen waktu bukan hanya tentang pekerjaan atau akademis, ia juga mempengaruhi well-being atau kesejahteraan kita secara keseluruhan. Orang yang mengatur waktunya dengan baik cenderung mengalami kepuasan hidup yang lebih tinggi. Ya, kamu nggak salah dengar, manajemen waktu berkontribusi pada kebahagiaan kita secara keseluruhan. Dan terakhir, terhadap stres. Di sisi lain, manajemen waktu yang buruk dikaitkan dengan stres atau kesulitan-kesulitan lainnya. Ketika kita kesulitan mengalokasikan waktu secara efektif, tingkat stres meningkat. Intinya, manajemen waktu bukan hanya tentang membuat to-do list dan sebagainya, tapi lebih tentang menjaga keseimbangan. Ada satu hal lagi nih tentang manajemen waktu. Studi menemukan bahwa perbedaan individu dan faktor kontekstual seperti usia, kepribadian, dan otonomi pekerjaan itu memainkan peran yang sangat sedikit dalam keahlian manajemen waktu. Tapi faktor kehati-hatian seperti sifat terorganisir, rajin, dan dapat diandalkan adalah hal yang penting. Jadi
Jika kita memiliki sifat teliti, kemungkinan besar kita akan unggul dalam manajemen waktu. Nah, ada twistnya nih dalam manajemen waktu. Perempuan kelihatannya mengatur waktu sedikit lebih baik dibandingkan laki-laki. Perbedaannya memang nggak terlalu kelihatan. Makanya masih menurut studi-studi juga ya, stereotip semacam ini tuh masih bisa diuji lagi kebenarannya. Tapi apapun itu, para wanita, teruslah tingkatkan keterampilan manajemen waktu kalian. Ini adalah modal besar kalian untuk bisa lebih unggul dari para pria di dunia profesionalisme. Sekarang waktunya untuk interpretasi MTI Talent Story mengenai manajemen waktu dan implikasinya bagi kita para pemimpin di era YZ. Menurut kami, manajemen waktu bukan hanya tentang produktivitas, tetapi juga tentang kualitas hidup secara keseluruhan. Dan kami ingin memberikan sebentuk tip mudah untuk unggul menggunakan manajemen waktu. Begini ceritanya. Ada sebuah matriks yang disebut dengan Eisenhower Matrix, disebut juga dengan Urgent Importance Matrix, dan pernah dipopulerkan oleh Stephen Covey, penulis buku terkenal Seven Habits of Highly Effective People. Teman-teman bisa membaca tentang matriks ini di internet. Informasinya banyak bertebaran di sana. Dan saya juga akan menjelaskan secara singkat di sini, tapi tentunya dengan satu hal yang istimewa, yaitu saya akan membuka rahasia tentang sukses menjadi pemimpin berdasarkan Eisenhower Matrix ini. Sekali teman-teman tahu rahasianya, maka dipastikan bakalan bisa segera naik level dan bahkan bisa mencapai posisi yang sangat tinggi, yaitu posisi direktur dan sebagainya. Apa rahasianya ya? Jadi Eisenhower Matrix ini bisa membantu kita untuk membuat identifikasi tugas-tugas kerja harian. Bentuk umum dari matriks ini adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita tentukan aksis urgent dan not urgent. Urgent artinya harus segera dilakukan, sedangkan not urgent adalah kebalikannya. Tidak harus dilakukan segera. Kemudian kita tentukan ordinat important dan not important. Important artinya harus dilakukan karena jika tidak akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dari pekerjaan kita. Sedangkan not important adalah kebalikannya. Sesuatu yang tidak harus dilakukan dan tidak berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup pekerjaan kita. Akhirnya semua itu akan menghasilkan 4 kuadran. Kuadran 1 mengidentifikasi tugas-tugas kerja yang bersifat urgent dan important, yaitu yang berhubungan dengan penanganan krisis, masalah yang menekan, tenggat waktu, dan proyek-proyek penting, karena harus segera dikerjakan. Kalau tidak, pekerjaan itu atau pekerjaan kita akan terganggu stabilitasnya. Istilah yang diberikan ke kuadran 1 ini berbeda-beda, tapi untuk pembahasan di video kita kali ini, mari kita sebut kuadran 1 sebagai do. Kuadran 2 mengidentifikasi tugas-tugas kerja yang bersifat not urgent tetapi important, yaitu yang berhubungan dengan sesuatu yang harus dilakukan tapi dapat dijadwalkan dengan lebih leluasa dibandingkan crisis, seperti misalnya tugas pencegahan, perencanaan, dan peningkatan. Mari kita sebut kuadran 2 ini sebagai decide. Kuadran 3 mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya urgent tapi tidak important, yaitu yang berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan ringan dan interupsi-interupsi di tempat kerja. Mari kita sebut kuadran 3 sebagai delegate. Dan kuadran 4 mengidentifikasi hal-hal yang tidak urgent dan tidak important, yaitu yang berhubungan dengan buang-buang waktu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Mari kita sebut kuadran 4 ini sebagai delete. Nah, sekarang coba teman-teman buat daftar kegiatan sehari-hari secara general selama seminggu. Kemudian masukkan ke dalam kuadran yang sesuai, lalu hitung total jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua kegiatan di masing-masing kuadran. Kemudian bandingkan. Teman-teman setiap harinya selama seminggu secara general paling banyak menghabiskan waktu mengerjakan kegiatan-kegiatan di kuadran yang mana. Coba urutkan dari yang terbanyak ke yang tersedikit. Apakah teman-teman termasuk yang seperti ini? Atau seperti ini? Atau seperti ini? Atau seperti ini? Jika kita paling sering terjebak di kuadran 1, maka itu artinya kita terlalu sering menangani krisis. Ini akan membuat kita stres. Jika kita paling sering mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kecil dan mengakomodir interupsi-interupsi, maka itu artinya kita kurang signifikan sebagai profesional. Dan jika kita paling sering terjebak di kuadran 4, itu artinya kita sama sekali tidak efisien dan tidak efektif. Melainkan sebaliknya, kita kurang bertanggung jawab sebagai pemimpin, dan disinilah rahasianya akan saya sampaikan segera. Jika kita ingin menjadi seorang pemimpin yang efektif dan efisien, ingin cepat naik
ke level posisi direktur, owner, atau CEO, maka kita wajib mengusahakan persentase waktu yang dihabiskan paling banyak di kuadran 2. Karena di kuadran ini isinya adalah kegiatan-kegiatan seperti perencanaan masa depan, pembaruan visi organisasi, pencegahan-pencegahan, penganggaran untuk kuartal-kuartal berikutnya, rumusan program pengembangan diri seperti pelatihan, dan sebagainya. Nah, sekarang kan teman-teman sedang belajar nih. Itu artinya teman-teman sedang melakukan kegiatan di kuadran 2 ini. Jadi selamat ya, sudah berhasil meluangkan waktu untuk bisa tumbuh menjadi pemimpin yang efektif dan efisien. Seringkali seorang pemimpin mengeluhkan bahwa ia terlalu sibuk di kuadran 1 dikarenakan sedikitnya jumlah anggota dan begitu banyaknya pekerjaan, padahal keadaan tersebut bisa loh disiasati. Salah satunya dengan menggunakan prioritas dan mengoptimalkan kemampuan delegasi. Jadi jika selama ini kita masih sering terjebak di kuadran 1, kemungkinan besar itu tandanya kita belum melakukan proses delegasi. Delegasi itu sendiri adalah proses melibatkan anggota tim untuk bekerja dengan kita sehingga tim tidak perlu bekerja lebih lama namun dapat menyelesaikan pekerjaan lebih banyak. Di bagian ini langkah-langkah delegasi tidak akan saya jabarkan karena urutannya hampir mirip dengan materi di video setelah ini, yaitu mengkomunikasikan harapan pemimpin. Begitupun seri video tentang delegasi akan dibuatkan secara terpisah nanti. Sebagai penutup video ini, saya hanya akan memaparkan sedikit hal-hal prinsip tentang delegasi. Yang pertama, delegasi bukanlah sarana untuk kita supaya bisa bersantai dan membebankan pekerjaan kepada anggota tim, lalu kita bisa lenggang melakukan kegiatan untuk kepentingan pribadi, seperti berlibur dan sebagainya. Yang kedua, delegasi harus diberikan kepada orang yang tepat, bukan untuk menghukum anggota tim, tetapi untuk mengembangkan orang tersebut. Kita memberikan kesempatan kepada anggota untuk mengalami pekerjaan yang lebih tinggi kualitas kinerjanya. Jadi sebelum mendelegasikan sesuatu, banyak sekali hal-hal yang harus dipertimbangkan. Jenis pekerjaannya, anggota tim yang cocok untuk mengerjakannya, waktu yang tepat untuk memberikannya, dan yang paling penting adalah monitoring untuk kualitas hasilnya, serta penghargaan untuk mengapresiasinya. Nah, setelah melakukan delegasi kepada anggota tim yang tepat, pada saat yang tepat pula, di mana di sana ada kemampuan dan kemauan dari anggota tim yang akan diberikan delegasi, apabila kinerja anggota tim tidak sesuai dengan harapan, maka kita harus melakukan sesi one-on-one yang disebut mengkomunikasikan harapan pemimpin. Itulah yang akan kita bahas di bagian terakhir dari YZ Leadership Series ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.